Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-26. Bagaimana dosa asli itu dialihkan dari nenek moyang kita yang pertama kepada keturunannya? Jawabannya, dosa asli itu dialihkan dari nenek moyang kita yang pertama kepada keturunannya melalui kelahiran alamiah. Begitu rupa sehingga semua orang sebanyak yang diperanakan oleh mereka dengan cara itu dikandung dan lahir dalam dosa. Kita dapat membaca dari Mazmur 51 ayat 7, Ayub 14 ayat 4, Ayub 15 ayat 14, dan Yohanes 3 ayat 6. Kita menyadari bahwa keberdosaan kita tidak dapat kita singkirkan dengan amal baik dan perbuatan-perbuatan keagamaan, karena kita memang punya natur berdosa, rusak total, tidak mampu total, sehingga hati kita cenderung berbuat dosa, berbuat jahat kepada Tuhan, dan terlihat dari perbuatan jahat kita kepada sesama, bahkan terhadap diri sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita dapat membaca dari Mazmur 51 ayat yang ke-7, dijelaskan demikian yang dapat kita pahami dari ayat firman Tuhan tersebut. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mengapa demikian? Karena di ayat yang kelima dituliskan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya, bukan pernikahan yang menyebabkan kita bernatur dosa, tetapi karena kita ada di dalam Adam, dan Adam telah berdosa mewakili kita, sehingga kita yang ada, yang dilahirkan, sudah bernatur dosa. Natur dosa itulah yang menyebabkan kita tanpa diajari oleh siapapun akan berdosa kepada Tuhan dan sesama. Hal itu dapat terbukti dari kenyataan keseharian seorang anak kecil sampai dengan orang yang sudah lanjut usia, masih saja berdosa. Bukan hanya hati kita saja yang dicemari dosa, juga tubuh kita. Bahkan hati kita menuntun tubuh kita untuk berbuat jahat, menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk senjata kejahatan. Seperti yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan demikian, Roma pasal 6 ayat yang ke-13 dituliskan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya, hati kita menuntun dan mengarahkan anggota tubuh kita yang kelihatan maupun tidak kelihatan untuk berdosa kepada Tuhan dan sesama, bahkan merusak diri kita, menghancurkan masa depan kita, dan membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Demikian pemahaman kita tentang bagaimana mengalihkan natur keberdosaan itu kepada kita.
Sekali lagi, bukan pernikahan dosa itu dapat terjadi pada diri kita, atau bukan karena hubungan seksualitas maka keturunannya berdosa, tetapi karena kita sudah ada di dalam Adam, dan Adam yang berdosa menjadikan kita akhirnya bernatur dosa. Namun natur dosa itu belum berbuahkan perbuatan dosa. Pada waktunya, saat yang memang akan terjadi, seseorang dari mulai anak-anak sampai lanjut usia berbuat dosa. Sengaja, tidak sengaja, tahu dan tidak tahu, sadar atau tidak, ia akan berdosa kepada Tuhan Allah, kepada sesama, dan bahkan merusak lingkungan sekitar dan mengganggu keharmonisan yang ada di alam, di komunitas manusia, bahkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya dengan pengajaran ini kita disadarkan untuk hidup waspada dan berhati-hati dalam menggunakan anggota-anggota tubuh kita, supaya tidak dipakai untuk perbuatan yang jahat. Kiranya pengajaran ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.